Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bertatap muka secara daring di perkuliahan kimia dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gas. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari pemanfaatan gas. Setiap hari kita berinteraksi dengan gas. Nah, di sini ada dua ilustrasi, yaitu yang pertama orang memanfaatkan gas untuk balon udara, kemudian yang di sebelah kanan adalah contoh pemanfaatan gas di dalam teknologi otomotif, yaitu untuk teknologi airbag yang ada pada kendaraan. Jadi pemanfaatan sifat gas untuk meminimalisir terjadinya risiko pada kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, kesemuanya ini tentu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah tertentu yang menjadi dasar bekerjanya alat ini. Nah, berikut kita akan mempelajari tentang sifat-sifat serta prinsip-prinsip maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan gas. Nah, pada tabel periodik ya, tentang unsur-unsur yang ada di alam, itu beberapa zat yang berwujud gas pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, itu bisa kita lihat pada unsur yang ditandai dengan warna biru. Ya. Jadi pada golongan 1A ada gas hidrogen, kemudian ada paling kanan, ya sebelah kanan ada nitrogen, oksigen, fluor, klorin, kemudian golongan 8A gas mulia, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, kemudian beberapa ya, kalau keberadaannya di alam, ya, di sini adalah ada beberapa zat yang berwujud gas pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Ya. Jadi ada yang berupa unsur, ya. Misalkan hidrogen, ya, yang membentuk senyawa, ya. Itu keberadaannya di alam berupa H2, jadi tidak bisa H sendirian gitu, tapi H2. Demikian juga dengan nitrogen, itu dalam bentuk molekul N2 dan oksigen dalam bentuk molekul O2 dan O3. Demikian juga dengan fluorin. Ya. Jadi keberadaannya di alam itu tidak sendirian F, tapi F2 dan Ca2. Nah, pengecualian untuk gas mulia ini dia bisa berada di alam secara independen, jadi tidak terikat dengan gas lain pun bisa. Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, adapun yang berupa senyawa itu ada hidrogen fluorida, ya, hidrogen klorida, hidrogen bromida, hidrogen iodida, dan jenis seterusnya ya, dari sampai dengan hidrogen cyanida. Nah, pada pembahasan terdahulu kita mengenal HF, ya, HCl, HBr ini kan sebagai asam. Nah, itu kan. Nah, ini adalah bentuk dari apa namanya? Kalau dalam bentuk larutan mereka disebut sebagai asam klorida, asam klorida,
asam bromida, tapi dalam bentuk gas mereka disebut ya sesuai tata namanya, hidrogen klorida dan seterusnya. Nah, kemudian sifat-sifat khusus dari gas yang ini unik gitu, berbeda dari dua fase yang lain, yaitu padatan dan cair gitu ya. Yang pertama, bahwa gas itu mempunyai volume dan bentuk yang menyerupai wadahnya. Kita sudah sangat kenalnya. Jadi kalau dimasukkan dalam gelas ya seperti gelas, dimasukkan dalam apa namanya labu ya seperti labu dan seterusnya. Kemudian gas mempunyai wujud materi yang paling mudah dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu maksudnya ditekan atau dikurangi volumenya gitu ya. Dibandingkan dengan cairan maupun padatan. Kemudian gas-gas akan segera bercampur secara merata dan sempurna jika ditempatkan dalam wadah yang sama. Lalu yang keempat, gas memiliki kerapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan cairan dan atau densitasnya kecil. Demikian sifat-sifat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tekanan gas. Salah satu besaran yang menjadi ciri dari gas, yaitu tekanan. Nah, tekanan ini secara definisinya adalah gaya dibanding dengan luas. Jadi gaya persatuan luas itu namanya tekanan. Nah, sebagaimana kita tahu dari kuliah fisika dasar bahwa gaya itu adalah merupakan massa ya, kali percepatan. Maka dengan demikian satuan standar internasional untuk tekanan adalah Newton per meter persegi, berasal dari satuan gaya Newton dan dibagi dengan satuan luas yaitu meter persegi. Nah, 1 Newton per meter persegi ini disebut sebagai Pascal. Jadi 1 Newton per meter persegi sama dengan 1 Pascal. Nah, adapun satuan lainnya itu adalah ada namanya satuan atmosfer ya, yang mana konversinya itu adalah 1 atmosfer sama dengan 760 mm Hg atau disebut juga dengan torricelli ya, 760 torricelli. Jadi 1 torricelli itu 1 mm Hg. Kemudian 1 atmosfer ini sama dengan 101.325 Pascal. Nah, satuan atmosfer ini merupakan satuan tekanan udara. Tekanan udara bebas. Ya, yang mana alat untuk mengukurnya adalah barometer ya, yang diilustrasikan di sebelah kanan ini. Jadi barometer ini terdiri dari suatu tabung yang diisi raksa Hg ya. Raksa atau hidragium atau simbol unsur kimianya adalah Hg. Nah, jadi ada tabung diisi raksa begitu dan ditempatkan di dalam suatu cawan gitu. Nah, kalau kemudian ini dibalik maka sebagian raksa akan mengisi tabung dan di sini akan tersisa suatu ruang hampa atau ruang vakum di atasnya. Nah, maka kemudian sisa raksa yang ada di tabung itu ditahan oleh tekanan udara di sini. Nah, secara kondisi normal itu menunjukkan bahwa untuk udara normal itu tinggi raksa yang ada di tabung itu yang bisa ditahan oleh
atmosfernya adalah sepanjang 76 cm, sehingga kemudian didefinisikan bahwa satu atmosfer itu adalah 76 cm raksa atau 76 cm Hg. Nah, kemudian kalau kita konversikan ke milimeter itu menjadi 760 mm Hg. Dan setiap ketinggian satu kolom air raksa setinggi 1 mm Hg, ya, jadi itu disebut sebagai satu Torricelli untuk mengingat jasa orang yang pertama kali membuat barometer, yaitu Evangelista Torricelli. Nah, kemudian tekanan udara tadi itu ternyata semakin berkurang, ya, seiring dengan kenaikan atau ketinggiannya dari permukaan bumi. Ya, hal ini tentu wajar karena udara itu kan mengandung partikel-partikel penyusun, ya, yang meskipun kecil itu tetap memiliki massa dan dia mendapatkan pengaruh tekanan atau pengaruh gaya gravitasi bumi. Tentu saja udara yang di dekat permukaan bumi itu akan mendapatkan gaya gravitasi yang lebih besar dibanding dengan yang ada di jauh di atasnya, sehingga tekanan udaranya semakin ke atas semakin berkurang. Dan berdasarkan pengukuran ternyata penurunannya itu sangat cepat. Jadi misalkan pada permukaan air laut itu tekanannya adalah 1 atmosfer, maka pada ketinggian 4 mil itu sudah tinggal setengahnya saja, yaitu setengah atmosfer. Dan ketika pada ketinggian 10 mil itu tinggal 0,2 atmosfer. Nah, kalau tadi tekanan udara bebas, ya, itu diukur dengan barometer, maka tekanan udara di ruang tertutup itu digunakan manometer. Ya, namanya manometer. Manometer ada 2 jenis, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang sebelah kiri itu adalah manometer tertutup, biasanya digunakan untuk mengukur tekanan gas yang di bawah tekanan atmosfer. Di dalam hal ini ada gas yang mau diukur tekanannya dimasukkan dalam tabung ini, dan di sini diisi dengan raksa. Nah, tekanan gas ini itu sama dengan tekanan yang ditunjukkan oleh raksanya. Ini raksanya berapa? Kalau misalkan dia 50 cm tingginya, berarti ya dia 50 cm Hg begitu. Nah, kemudian untuk kalau manometer yang terbuka itu biasanya digunakan untuk mengukur tekanan gas yang lebih atau di atas tekanan atmosfer. Jadi dalam hal ini ujung botol, ujung tabung ini terbuka, terhubung dengan udara luar, sehingga untuk tekanan gasnya sama dengan tekanan H, ya, tekanan raksanya ditambah tekanan udara luar atau tekanan atmosfer itu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hukum-hukum gas. Hukum-hukum gas ini telah dilakukan pengamatan sejak lama, sejak ratusan tahun begitu. Berawal dari kita mulai dari bagaimana orang atau ya mempelajari hubungan antara tekanan dan volume. Yang ini dilakukan oleh Boyle, itu yang dipublikasikan oleh Boyle. Jadi di sini ada alat, nah, yang berupa tabung melengkung begini, yang ujung satunya diberi gas dan satunya diisi dengan raksa, ya. Jadi kalau raksanya ditambah, yaitu dengan
Jadi semula raksanya ini tingginya antara kiri dengan kanan sama gitu. Nah, tapi kalau kemudian raksanya ditambah, artinya dengan menambah tekanan ternyata volumenya berkurang. Ditambah sekian ini berkurang. Perhatikan ini selisihnya. Nah, kalau kita tambah lagi ini berkurang lagi. Dan ketika ditambah dia semakin berkurang. Ini juga berkurang. Gitu. Nah, ini tingginya ini ya. Jadi artinya ketika tekanannya meningkat, bisa dikatakan ya bahwa ketika tekanan meningkat maka volume gas menurun. Ini kemudian sekali lagi pertama kali dipublikasikan oleh orang yang bernama Boyle. Nah, disebut sebagai hukum Boyle. Ini secara grafis ya. Dan secara matematis kita tuliskan bahwa P, tekanan, pressure, itu sebanding dengan seper V atau berbanding terbalik dengan volume. Atau kalau sebandingnya sebanding dengan V. Jadi simbol ini adalah simbol sebanding. Gitu. Nah, di dalam atau secara matematis supaya ini bisa dibuat menjadi suatu persamaan, maka ini mestinya ini kan supaya bisa ditulis menjadi tanda sama dengan itu berarti P sama dengan harus dikalikan dengan suatu konstanta begitu, konstanta dikalikan dengan seper P gitu. Nah, atau dengan kata lain P kali V itu sama dengan konstan ya. Artinya apa? Ya, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, hukum Boyle ini berlaku, ya, perlu diingat bahwa hukum Boyle ini berlaku jika suhunya konstan dan jumlah gasnya konstan. Nah, maka akan berlaku hubungan. Nah, sebagai contoh, untuk memperjelas konsep hukum Boyle, ya, ada suatu sampel gas, ya, gas klorin, itu memiliki volume 946 ml pada tekanan 726 mm Hg. Berapa tekanan gas dalam milimeter Hg jika volume berkurang pada suhu konstan menjadi 154 ml? Nah, kita gunakan hukum Boyle tadi bahwa P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, jadi P1-nya 726 mm Hg dan P1-nya 946 ml. Berapa P2? P2-nya mau kita cari. Apabila V2-nya 154 ml. Nah, dari persamaan hukum Boyle P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2, nah kita bisa dapatkan ini P2 di sini, yaitu P1 kali P1 per P2. Nah, jadi 726 mm Hg kali 946 ml dibagi 154 ml. Nah, kita tuliskan semua satuannya di dalam perhitungan karena nanti supaya jelas bagaimana satuan akhir dari hasil perhitungan kita. Jadi di sini misalkan di atas ada mililiter, di bawah juga ada mililiter, itu bisa kita coret sehingga satuannya nanti tinggal milimeter Hg, yaitu satuan tekanan. Nah, itu hukum Boyle. Nah, sifat berikutnya berkaitan dengan bagaimana gas ini mengembang dan berkontraksi. Jadi ini perangkat percobaan yang lain, yaitu ada tabung kapiler yang berisi raksa dan gas. Pada temperatur rendah, pada temperatur rendah ini volumenya kecil, jadi dia. Tapi kalau temperaturnya dinaikkan, dia mengembang. Yaitu terbukti dengan naiknya tinggi dari kolom
gas yang ada di dalam tabung. Dia mendorong raksa ke atas begitu. Nah, sehingga atau dengan kata lain ketika T menurun, jadi T-nya rendah, itu maka volumenya ketika ini salah ya, ketika T-nya naik maka volumenya meningkat begitu. Ya, ketika volumenya ini naik, ketika temperaturnya naik maka volumenya meningkat begitu. Atau ini disebut sebagai hukum Charles ya. Jadi ketika suhunya naik maka volumenya meningkat. Nah, ini pengamatan ini dilakukan pada tekanan yang sama gitu. Nah, kalau secara matematis volume sebanding dengan suhu atau temperatur, jadi V sebanding dengan T. Nah, lagi secara matematis supaya V ini bisa kita tulis dalam bentuk persamaan, V sama dengan sesuatu kali T begitu. Jadi sesuatu itu konstanta. Jadi dalam bentuk persamaan matematis V sama dengan suatu konstanta kalikan T. Nah, atau dengan kata lain V per T itu konstan gitu. Atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, yang perlu kita perhatikan di dalam hukum ini adalah bahwa suhu T di sini harus dalam satuan Kelvin. Jadi, yaitu kalau masih dalam Celcius berarti kita harus mengkonversi dengan menambahkan 273,15. Nah, sebagai contoh, misalkan ada suatu sampel gas karbon monoksida 3,20 liter pada 125 derajat Celcius. Nah, lalu supaya tekanannya supaya volumenya menjadi 1,54 liter pada tekanan konstan, maka berapa volume gas tersebut? Nah, di sini kita gunakan hukum Charles V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dari soal diketahui V1-nya 3,20 liter, lalu temperaturnya 125 derajat Celcius, kita konversi menjadi Kelvin, yaitu 398,15 K tanpa derajat. Dari mana? Dari sini. 125 tambah 273,5 menjadi 398,15. V2-nya 1,54 liter. AT2-nya kita bisa cari dari persamaan ini. Dengan sedikit modifikasi matematis, diperoleh T2 sama dengan V2 kali T1 per T1. Nah, masukkan angkanya. Jangan lupa satuannya diikutkan. Ya, 1,54 liter kali 398,15 K per 3,20 liter. Nanti L-nya bisa kita coret. Sehingga satuan yang tersisa adalah Kelvin. Nah, lalu berikutnya adalah hukum Avogadro. Ini berkaitan bagaimana dia atau berkaitan dengan jumlah gas ya. Nah, volume gas atau volume itu kan sebanding dengan jumlah zat yang ada di dalamnya atau jumlah mol dalam hal ini ya. Jadi kalau semakin besar volumenya itu artinya gasnya juga semakin banyak gitu. Nah, jumlah itu secara kimia itu dalam satuan mol. Nah, sekali lagi supaya V ini sama dengan N. Berarti kan V sebanding dengan N. Maka secara matematis V itu sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan N. Nah, atau
P per N sama dengan konstan. Ya. Atau dengan kata lain, P1 per N1 sama dengan P2 per N2. Dan ini berlaku jika suhu konstan dan tekanan konstan. Ya. Itu hukum Avogadro. Ya. Sebagai contoh, di sini misalkan amonium terbakar pada oksigen membentuk nitrit oksida dan uap air. Berapa banyak volume NO dihasilkan dari satu volume amonium pada kondisi suhu dan tekanan konstan. Nah, ini reaksinya, reaksi setaranya untuk amonium yang terbakar tadi, NH3 plus O2 menghasilkan NO plus H2O. H2O ini dia adalah uap air. Nah, kalau kita lihat perbandingan NH3 dengan NO, molnya itu adalah 4:4 alias 1:1. Nah, atau sama. Sehingga artinya 1 mol NH3 itu juga menghasilkan 1 mol NO. Nah, pada T dan P konstan, maka volume amonium itu akan sama dengan volume NO. Gitu. Nah, dengan cara yang sama, maka ya apa namanya, satu volume amonium itu akan menghasilkan 6/4 volume H2O gitu. Atau 6/4 itu 6/4 3/2 1,5 kalinya gitu. Nah, secara skematis itu ketiga hukum tadi itu digambarkan sebagai berikut. Jadi tadi hukum Boyle kan mempelajari volume dengan keterkaitan volume dengan tekanan. Bahwa volume tadi sebanding dengan 1/V. Ya, maka terus tadi dikatakan bahwa P tadi sama dengan suatu konstanta kali 1/V. Nah, konstantanya itu adalah nRT ya. N mol, R-nya konstanta gas, T-nya temperatur. Nah, lalu ini hukum Charles dan hukum Charles terkait dengan apa tadi, bahwa volume sebanding dengan T. Dalam hal ini kesebandingannya adalah NR per P. Nah, dan juga bisa dikatakan bahwa P itu sebanding dengan T. Dengan kesebandingannya adalah NR per P. Sedangkan untuk hukum Avogadro tadi dikatakan bahwa V sebanding dengan N dengan konstanta kesebandingan adalah RT per P. Nah, selanjutnya berkait dengan persamaan gas ideal. Jadi sejauh ini kita telah membahas tadi hukum Boyle ya. Hukum Boyle tadi menyatakan bahwa P 1/V ya. P sebanding dengan 1/V, atau kalau dibalik P volume itu sebanding dengan 1/V. Nah, pada N dan T konstan ya, pada jumlah dan temperatur yang konstan. Lalu berikutnya ada hukum Charles tadi membahas tentang kesebandingan antara volume dengan temperatur. P sebanding dengan T, yaitu pada N dan P konstan. Lalu hukum Avogadro membahas tadi kesebandingan antara volume dengan jumlah atau mol dari gas. Dan dia mengamati pada P dan T konstan. Nah, kalau semuanya kita gabung, ini kan artinya apa? Di sebelah kiri V, V, V semua, maka bisa kita buat suatu gabungan begitu, bahwa P pada akhirnya sebanding dengan N kali sebanding dengan T dan seberbanding terbalik dengan P begitu. Nah, supaya ini bisa dibuat menjadi suatu persamaan, maka ada suatu konstanta
Dan konstanta ini kita sebut sebagai R. Sehingga ditulis P sama dengan suatu konstanta kali NT per P. Dan konstantanya itu adalah R. R besar adalah konstanta gas. Sehingga kalau ketiganya digabung menjadi persamaan gas ideal, yaitu P kali P sama dengan nRT. Dengan N adalah jumlah mol, R-nya konstanta gas, dan T-nya temperatur, P tekanan, P volume. Nah, berapa nilai R? Nah, nilai R biasanya ditetapkan pada suatu kondisi standar, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Atau disebut sebagai suhu dan tekanan standar, disingkat STP. Nah, perbandingan molar ya, perbandingan volume molar pada STP itu sekitar 22,4 liter. Jadi 1 mol gas pada STP itu volumenya 22,4 liter. Lalu untuk menghitung tadi PVNRT tadi ya, pada STP 1 atm 1 mol dan 0 Celcius atau 273,15 Kelvin, dan pada volume 22,414 liter. Nah, itu akan menghasilkan nilai 0,082057 liter atmosfer per mol Kelvin. Ini adalah konstanta gas pada STP. Orang biasanya menulis sampai di sini aja, jadi 0,082. Contoh, berapakah volume dalam liter dari 49,8 gram HCl pada STP? Ini sekali lagi persamaannya adalah PV sama dengan nRT. Atau nantinya volume, ya kita utak-atik aja, berarti volumenya nRT per P. Dengan T 0 derajat Celcius, kenapa? Dari STP. Ya, ini merujuk pada kondisi STP tadi. Dan dibuat Kelvin 173. Nah, tekanan 1 atmosfer juga diketahui dari kondisi STP tadi. Nah, maka nah, N-nya sekarang, N-nya kita hitung dulu molnya. Di sini ada 49,8 gram HCl. Nah, kita ingat kembali bahwa mol itu sama dengan massa dibagi dengan massa molar. Nah, massa molarnya HCl itu adalah 36,45. Nah, jadi ketemu N-nya 1,37 mol. 36,45 dari mana ya? Dari massa molar H ditambah dengan massa molar Cl. Sebagaimana telah kita pelajari pada bab terdahulu. Akhirnya kita bisa mencari volumenya. N-nya 13,7, N-nya 0,0821, T-nya 273,15 K per 1 atmosfer P. Nah, di satuan-satuannya bisa kita coret mol dengan mol, lalu ATM dengan K dulu dengan K, dan ATM dengan ATM, sehingga satuan yang tersisa tinggal L. Nah, angka-angkanya dihitung ketemu 30,6, satuannya liter. Baik. Lalu kalau misalkan contoh lainnya, di sini ada gas argon. Nah, argon adalah gas inert yang digunakan pada bola lampu untuk menghindari penguapan dari filamen. Suatu bola lampu yang berisikan argon pada 1,20 atmosfer dan 18 derajat Celcius dipanaskan sampai 85 derajat Celcius pada volume konstan. Berapakah tekanan akhir argon pada bola? Sekali lagi kita gunakan persamaan PP sama dengan nRT.
Dalam hal ini NV dan R konstan. Atau NR per V sama dengan P per T konstan. Atau dengan kata lain P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, P1-nya 1,20 atmosfer, P2-nya kita cari. Nah, ingat bahwa T tadi harus dalam Kelvin, sehingga yang semula 18 derajat Celcius itu menjadi 18 derajat Celcius ini itu menjadi 291 dan yang 85 derajat Celcius itu menjadi 358. Jadi dengan menambahkan berapa? 273,15 tadi gitu. Ini juga itu plus 273,5. Oke, kita masukkan ya, ketemu 1,48 atmosfer. Baik. Nah, selanjutnya berbicara tentang kerapatan dan massa molar zat yang berwujud gas. Nah, untuk kerapatan zat berwujud gas atau density-nya kita sebut saja D. Nah, dari definisi awal bahwa D itu massa dibanding volume, sementara tadi volume itu apa ya? Sudah ditulis dalam bentuk persamaan P kali massa molar per RT. Jadi P-nya tekanan, M besar ini massa molar bagi dengan RT. Kemudian dengan demikian massa molar suatu wujud berbentuk gas itu adalah dRT per P. Ya, D-nya kerapatan gas. Sebagai contoh berikutnya, suatu ruangan bervolume 2,10 liter mempunyai suatu gas seberat 4,65 gram pada 1 atmosfer dan 27 derajat Celcius. Berapa massa molar dari gas? Kita gunakan tadi massa molarnya adalah dRT per P, dengan D-nya adalah M per V, M kecil per V, jadi 4,65 gram pada volume 2,10 liter. Jadi 4,65 per 2,10 gram per liter, jadi 2,21 gram per liter. Nah, maka massa molarnya adalah dRT per P, D-nya 2,21 gram per liter, R-nya tadi 0,0821 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, T-nya 300, dari mana itu ya? Dari 27 dirubah menjadi Kelvin, itu menjadi 300,75. Jadi dengan menambahkan 273,5. Satuan-satuannya yang tersisa hanyalah mol, gitu ya. Gram dan mol. Sehingga perhitungan angka-angkanya 54,6. Jadi dengan satuan gram per. Nah, terakhir pada bahasan ini adalah tentang stoichiometric gas, ya. Nah, terkait dengan stoichiometric gas, maka rule atau aturan yang kita gunakan pada prinsipnya sama dengan yang ketika kita membahas pada larutan kemarin. Jadi semuanya untuk mempermudah itu adalah dibuat dalam atau dihitung berapa molnya terlebih dahulu. Jadi dari jumlah gas yang diketahui, misalkan massa maupun volume, kita konversi menjadi mol. Lalu kemudian dari mol, dari reaktan yang diketahui molnya berapa, lalu kita dari perbandingan koefisien persamaan reaksi itu kita bisa mendapatkan berapa mol produknya. Lalu dari mol ini kemudian kita
kita ubah menjadi satuan yang diinginkan, misalkan berapa gram maupun berapa volumenya. Sebagai contoh di sini, berapakah volume CO2 yang dihasilkan pada 37 derajat Celcius dan 1 atmosfer jika dengan menggunakan 5,60 gram glukosa di dalam reaksi berikut ini ya. C6H12O6 padatan S ditambah 6O2 gas G menjadi 6CO2 gas plus 6H2O larutan. Liquid ya, cairan ya, liquid. Nah, ini. Prinsipnya adalah sama. Tadi kita mengubah yang diketahui yaitu glukosa itu menjadi mol. Berapa mol? Lalu dari koefisien-koefisien ini kita bisa menentukan mol CO2. Nah, setelah itu dari CO2 kita bisa menentukan volume. Nah, kita ikuti langkahnya. Detail begini ya tadi. Nah, persamaan ini ketika kita cek itu sudah sama, ya sudah setara gitu ya. Persamaannya sudah setara. Lalu kita hitung dulu mol glukosanya, karena diketahui adalah glukosa. Mol glukosa tentu saja gram per massa molar di 5,6 ini tadi. 180 itu dari mana? Dari ya, ini 6 di dalam glukosa ada 6C, berarti 6 kali massa molar C ditambah 12 massa molar H ditambah 6 kali massa molar U di 180. Itu ketemunya 0,187. Nah, perbandingan molar mol antara glukosa dan CO2 ini, dengan koefisiennya kan ini 1, ini 6. Berarti mol glukosa dibanding mol CO2 itu 1 banding 6. Atau dengan kata lain, molnya CO2 adalah 6 kali mol glukosa. Jadi 6 kali 0,187. Nah, dari situ kemudian kita bisa mencari volume CO2, yaitu V sama dengan nRT per P tadi ya. N-nya ini, terus R-nya 0,0841, dan T-nya dalam Kelvin dari 37 itu kalau dijadikan Kelvin ya menjadi ya, ini dari 37 plus 273,15 K. Oke, akhirnya dari satuan-satuan ini perhitungan angka-angkanya mendapatkan 4,76, satuannya mol dengan mol bisa dicoret, ATM dengan ATM, Kelvin dengan Kelvin, sehingga akhirnya kita temukan dalam satuan liter. Begitu. Baik, demikian untuk pengantar materi gas pada pertemuan kali ini. Silahkan nanti teman-teman mempelajari secara mandiri dan mengerjakan latihan yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.